Rubin tidak menduga Andi Rewa belum berkata sepatah kata pun, tetapi Mary Kalista sudah membela habis-habisan, bahkan langsung memutuskan pergi tanpa memberi celah. Wajahnya pun menjadi gelap. Dia mendengus memperingatkan, "Nona Mary, sebaiknya kau pikirkan lagi. Keluarga Winata bisa saja membatalkan semua konsermu di Amerika Utara. Bahkan kami bisa pastikan, kau tidak akan punya kesempatan lagi konser di sini seumur hidupmu." Mary Kalista menatapnya dingin. "Kau pikir aku peduli?" Sambil berbicara, dia pun mengeluarkan ponsel, lalu menulis status di akun Twitter resminya. "Karena beberapa faktor di luar kendali, seluruh tur konserku di Amerika Utara mungkin akan dibatalkan. Kalau benar dibatalkan, mohon pengertian semua penggemar. Agensiku juga akan segera memproses pengembalian dana tiket." Akun Twitter Mary Kalista mempunyai puluhan juta pengikut. Begitu status itu tayang, seketika pasti akan meledak di dunia maya. Namun Mary Kalista sama sekali tidak gentar. Dia langsung menunjukkan ponselnya ke depan wajah Rubin sambil menatapnya dingin. "Kalau kau tidak minta maaf ke Tuan Andi sekarang juga, kami pergi detik ini juga." Rubin tertegun menatap isi layar ponsel Mary. Wajahnya langsung pucat. Dia benar-benar tidak menyangka, hanya dengan sedikit gertakan, Mary Kalista malah terang-terangan mengumumkan pembatalan konser di media sosial. Sekarang justru dirinya yang terpojok. Memang dia enggan meminta maaf kepada Andi. Tetapi kalau Mary Kalista benar-benar pergi dan tur konser batal, maka dia akan kehilangan satu-satunya peluang menyelidiki kasus penculikan putranya. Di dalam hatinya, Rubin hampir meledak marah. Siapa sangka, baru berjumpa sebentar, dirinya sudah dipecundangi gadis muda ini. Melihat Rubin yang masih ragu-ragu, Mary Kalista pun langsung menarik tangan Andi. "Andi, ayo kita naik mobil dan pulang sekarang juga." Andi Rewa tersenyum tipis dan mengangguk. "Baiklah, kalau begitu siang ini kita pulang saja dulu. Kalau perlu, malam nanti aku kesini lagi." Kalimat Andi tentang malam nanti sebenarnya mempunyai maksud lain. Karena malam ini Noah Winata dan Camilla Winata akan tiba di New York. Waktu itu Andi Rewa akan membawa keduanya ke sini untuk menyelesaikan semua urusan sampai tuntas. Namun mana mungkin Rubin mengerti maksud tersembunyi dari Andi. Dia hanya tahu kalau siang ini Andi dan Mary Kalista pergi, maka semuanya akan sia-sia. Apalagi, waktu yang diberikan penculik untuk mereka juga semakin sempit. Mau tidak mau, dia hanya bisa menahan amarahnya dan memaksakan diri untuk berkata, "Jangan salah paham. Tadi tutur kataku memang kurang pantas. Tolong jangan diambil hati." Selesai berbicara, dia memaksakan diri menatap Andi. "Tuan Andi, aku meminta maaf atas kata-kataku tadi. Mohon dimaklumi." Andi Rewa tertawa kecil. "Wah, sungguh tidak disangka. Putra Tuan Daniel Winata yang begitu terhormat, ternyata bisa juga begitu lentur menunduk. Benar-benar mengagumkan." Rubin tahu, Andi sedang menyindirnya. Tapi dia hanya bisa menahan diri mengangguk. Tuan Andi terlalu memuji. Semua ini hanya salah paham. Sebaiknya kita melupakannya saja. Bagaimana menurutmu? Andi Rewa tersenyum datar. "Baik. Kalau kau bilang lupakan, maka untuk sementara kita lupakan dulu. Tapi kalau lain kali kau ingin mengungkit lagi, aku siap melayanimu kapan saja." Rubin benar-benar geram. Dia bahkan ingin sekali langsung menyuruh orang untuk menghabisi Andi Rewa di tempat. Sayangnya, demi kepentingan hari ini, semua itu harus dia tahan dulu. Setelah itu, dia pun mengajak Andi dan Mary Kalista masuk ke dalam gerbang kediaman keluarga Winata. Di halaman sudah terparkir 3 mobil Rolls-Royce. Rubin menjelaskan, "Di sini ada aturan, kalau mobil luar tidak boleh masuk ke halaman dalam. Jadi mohon pindah kendaraan dan silakan naik mobil kami." Sambil bicara, dia membukakan pintu mobil Rolls-Royce di tengah dan berkata, "Silakan naik." Andi Rewa dan Mary Kalista pun langsung masuk tanpa ragu. Rubin sendiri duduk di Rolls-Royce paling depan. Rombongan pun segera berangkat.
melaju masuk ke area terdalam kediaman keluarga Winata. Beberapa menit kemudian, rombongan berhenti di depan villa terbesar di kompleks itu. Rubin pun mempersilakan. "Silakan, ayahku sudah lama menunggu di ruang makan." Mary Kalista sempat sedikit tegang, tetapi ketika dia menoleh ke Andi Rewa, hatinya langsung menjadi tenang. Baginya, sebanyak apapun pengawal keluarga Winata, asalkan ada Andi Rewa di sisinya, semuanya pasti baik-baik saja. Keduanya pun berjalan masuk ke ruang makan besar. Di ujung meja bundar yang sangat besar, tampak seorang lelaki tua berusia lebih dari 70 tahun. Wajah lelaki tua itu mirip Noah Winata, membuat Andi Rewa langsung yakin kalau lelaki itu pasti Daniel Winata. Begitu melihat Andi dan Mary Kalista, Daniel pun menyipitkan mata. Dia menatap keduanya dari atas hingga ke bawah. Rubin pun memperkenalkan, "Ini adalah ayahku sekaligus kepala keluarga Winata. Namanya Daniel Winata." Mary Kalista hanya menunduk sedikit sebagai salam. Namun Andi Rewa justru langsung membuka mulutnya. "Kalian repot-repot membuat skenario ini. Sebenarnya untuk apa?" Daniel balas berkata datar, "Anak muda, hari ini aku hanya ingin makan bersama Nona Mary Kalista dan menanyakan beberapa urusan pribadi. Jadi aku mohon, kau tunggu di luar dulu." Andi Rewa tersenyum. "Aku menunggu di luar?" Kemudian dia langsung menarik kursi di depan Daniel dan duduk. Alisnya terangkat saat dia berkata, "Kalau aku pergi, lalu kau mau bertanya pada siapa tentang keberadaan cucumu, si Harley Winata itu?" Begitu ucapan Andi Rewa terdengar, raut wajah Daniel seketika berubah menjadi garang. Dia menatap tajam ke arah Andi dan suaranya terdengar dingin. "Cucuku itu, kau yang menculiknya?" Andi Rewa tidak menanggapi, melainkan menarik kursi ke belakang sedikit. Dia menyilangkan kakinya, lalu menatap meja makan kosong di depannya sambil berkata datar, "Bukankah katanya kalian ingin mengadakan jamuan makan? Kenapa sebutir kacang pun tidak ada? Beginikah cara keluarga Winata menjamu tamu?" Daniel benar-benar tidak menyangka Andi Rewa sama sekali tidak punya rasa takut kepadanya. Amarahnya pun langsung meledak. Tangannya menghantam meja keras-keras sambil membentak, "Bocah, ini rumah keluarga Winata. Kalau kau tidak mau jujur memberitahuku di mana Harley, jangan harap kau bisa keluar dari pintu ini hidup-hidup." Rubin juga sudah tidak bisa menahan geram. Waktu di Hotel Wangfu dulu, dia sudah dibuat kewalahan berkali-kali oleh Andi Rewa. Semua penghinaan itu sampai sekarang masih dia simpan di hatinya. Tidak disangka sekarang Andi Rewa datang ke rumahnya dan masih berani membentak tanpa takut sedikit pun. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan. Dia pun menggertakkan gigi dan mendesis, "Bocah, kalau kau tidak mau jujur, aku pastikan kau akan merasa lebih baik mati daripada hidup. Kalau nanti aku bisa membuktikan kau memang terlibat dalam penculikan anakku, aku, Rubin Winata, bersumpah demi langit, aku akan membunuh seluruh keluargamu." Andi Rewa tertawa sinis. "Membunuh seluruh keluargaku? Rubin Winata, di siang bolong seperti ini kau jangan terlalu banyak mimpi. Lagi pula, kau tahu pepatah celaka datang dari mulut? Hati-hati, nanti malah kau sendiri yang kena." Ucapan dan sikap Andi Rewa yang begitu angkuh membuat Rubin semakin murka. Dia pun membentak, "Kau kira keluarga Winata tidak punya orang?" Selesai berbicara dia berteriak lantang, "Betran!" Begitu suara itu jatuh, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di ambang pintu. Dia menangkupkan kedua tangannya dengan hormat. "Ada perintah apa, Tuan?" Pria ini adalah Betran, pengawal pribadi Daniel dan Rubin, yang juga merupakan adik seperguruan Yunan. Walaupun kemampuannya tidak sekuat Yunan, tapi Betran adalah petarung bintang 5, level tertinggi di lingkaran pengawal keluarga Winata saat ini. Rubin yang sudah menahan dendam langsung menunjuk Andi Rewa sambil membentak Betran, "Potong telinganya sekarang, balaskan dendam untuk Harley."
Bertrand sedikit ragu. Tatapannya tanpa sadar berpindah ke Daniel. Bagi Bertrand, perintah semacam ini harus mendapat persetujuan langsung dari Daniel. Barulah dia berani bertindak. Daniel yang wajahnya sudah gelap bagai awan badai juga tidak mau berpikir lama. Andi Rewa yang berulang kali menghina dan jelas terlibat soal cucunya membuat darahnya mendidih. Melihat Rubin sudah memanggil Bertrand, dia pun mengangguk tegas. Mendapat isyarat itu, Bertrand menatap Andi Rewa. Di dalam hatinya, dia merasa tugas ini sungguh memalukan. Menebas telinga seorang anak muda yang tampak sama sekali tidak punya tenaga dalam. Kalau sampai berita ini bocor keluar, nama baiknya bisa hancur. Namun Rubin membentak lagi dengan nada memaksa. "Bertrand, apa lagi yang kau tunggu? Apakah perintahku tidak kau dengar?" Bertrand tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya mengangguk dan kemudian berkata pelan kepada Andi Rewa, "Adik muda, maafkan aku." Setelah berbicara, tubuhnya tiba-tiba meloncat ke arah Andi. Gerakannya cepat bagaikan kilat, tapi Andi Rewa sama sekali tidak bergerak. Hingga Bertrand tiba di depannya, barulah Andi Rewa berdiri. Gerakannya cepat bagai ilusi. Tangan kirinya langsung mencengkram kerah Bertrand dan tangan kanannya melayangkan sebuah tamparan yang mendarat dengan telak di pipi Bertrand. Bertrand langsung terpaku di tempat. Sebagai petarung bintang 5, kalau dia menyerbu seperti tadi, bahkan kakak seperguruannya yaitu Tuan Yunan pun harus bersiap sepenuh tenaga untuk menahannya. Namun, di hadapan Andi, dirinya bagaikan boneka, begitu saja terjepit di kerah bajunya. Lebih parahnya, begitu tertangkap, seluruh tenaga dalamnya seketika hilang tanpa jejak. Sebelum dia sempat menyadari apa yang terjadi, tamparan keras kedua mendarat di pipi satunya. Kali ini dengan punggung tangan Andi. Dua tamparan keras ini membuat Bertrand tidak sempat bernafas. Matanya menatap kosong, tapi air matanya tiba-tiba menetes deras. Bagi petarung bintang 5, dua tamparan telak di hadapan majikan dan orang luar, ini adalah kehinaan yang membunuh mental. Saat itu juga, Andi Rewa menekan telapak tangannya ke dada Bertrand. Seketika, aliran energi spiritual menutup semua jalur tenaga dalam Bertrand. Andi Rewa menatapnya dingin. "Kalau kau tidak mau seumur hidup menjadi orang cacat, cepat berlutut." Bertrand langsung gemetar. Dia sadar, jalur tenaga dalam yang sudah dia latih seumur hidup benar-benar tertutup total. Separuh hidupnya, dia menempuh jalan berdarah untuk membuka 5 jalur tenaga dalam itu. Tapi sekarang lenyap begitu saja. Sekejap saja batinnya runtuh, tanpa peduli lagi dengan harga diri atau siapa majikan yang dia layani. Dia langsung jatuh berlutut sambil meraung, "Senior, ampuni aku." Bagi Bertrand, dia bukan petarung setia keluarga Winata, melainkan sekedar orang suruhan yang dibayar oleh perguruan untuk menjaga keluarga Winata. Segala kesetiaan yang ditampakkan hanyalah tuntutan perintah perguruan. Tapi saat ini, tenaga dalamnya hilang. Hidupnya seolah hancur. Mana mungkin lagi dia peduli siapa majikan atau guru. Yang dia pikirkan hanya satu, bagaimana caranya agar bisa tetap menjadi manusia. Andi Rewa menatapnya dengan jijik dan mendesis. "Mundur ke pojok sana dan berlutut di sana." Bertrand gemetar. Dia merangkak mundur sambil terus menangis, sampai kemudian dia berhenti di sudut ruangan. Dia terisak memohon, "Senior, aku hanya disuruh. Tolong jangan dendam kepada aku." Andi Rewa melambaikan tangannya dengan dingin. "Kau berlutut di situ. Nanti ada orang yang akan mendidikmu. Kalau kau berani bergerak sedetik saja sebelum waktunya, aku akan memotong tangan dan kakimu, agar menjadi orang biasa pun kau tidak bisa." Mendengar ancaman itu, nyali Bertrand langsung runtuh. Baginya kehilangan tenaga dalam saja sudah neraka. Tapi kalau tangan dan kakinya ikut putus, itu bukan lagi hidup, melainkan siksaan abadi. Dia pun merintih ketakutan. "Senior, tenang saja.
aku akan berlutut di sini sampai kau merasa puas." Di sisi lain, Rubin dan Daniel membeku seperti patung. Rubin menggertakkan gigi dan berkata di dalam hati, "Ini apa-apaan ini? Aku sudah mengeluarkan kartu asku. Ternyata di depan bocah ini kartu asku malah tidak ada bedanya dengan sampah." Daniel pun hatinya bergetar hebat. Dia menatap Andi Rewa bagai melihat iblis dan juga bergumam di dalam hatinya, "Sial, kalau begini kami benar-benar tidak punya pelindung lagi. Betran sudah seperti anjing di sudut. Bagaimana aku dan Rubin mau melawan?" Menyadari situasinya, Daniel dengan cepat berdiri. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam, "Tuan Andi, mohon redakan amarahmu." Mendengar kata-kata Daniel, Andi Rewa langsung tertawa dingin. "Meredakan amarah?" Dia menatap Daniel, lalu menunjuk kursi tempat tadi Daniel duduk, lalu membalas dengan suara dingin, "Dari sejak aku masuk, kau duduk di situ seperti burung elang berekor panjang. Sombongmu luar biasa. Tadi kau mengatakan, aku tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Kemudian kau juga mengatakan ingin membunuh seluruh keluargaku. Sekarang tiba-tiba kau menjadi anjing yang menggonggong manja kepadaku." Daniel Winata, aku benar-benar bingung. Mana wajah aslimu yang sebenarnya? Daniel tidak menyangka Andi Rewa akan bicara sekeras ini. Wajahnya memerah dan dia hanya bisa memaksakan senyum pahit. "Maafkan aku, Tuan Andi. Barusan aku benar-benar lancang. Mohon kau bisa memaafkanku." Andi Rewa mendengus dingin. "Kau mengancam keselamatan pribadiku. Aku masih bisa menganggapnya angin lalu. Tapi kau berani-berani membawa-bawa keluargaku? Itu tidak bisa kutoleransi." Wajah Daniel seketika memucat. Dia buru-buru menangkupkan tangannya. "Tuan Andi, barusan aku sama sekali tidak mengatakan ingin membunuh seluruh keluargamu." Andi Rewa mengerutkan alisnya dan balik bertanya, "Oh ya? Bukan kau yang mengatakannya? Lalu siapa?" Daniel Winata spontan menoleh ke arah putranya Rubin. Ancaman membunuh seluruh keluarga Andi memang keluar dari mulut Rubin. Daniel tentu tidak mau memasang badan untuk dosa anaknya. Apalagi kalau Andi Rewa tiba-tiba naik pitam dan melayangkan satu tamparan, tulang tuanya bisa patah. Saat ini Rubin merasa jantungnya tercekat ditatap ayahnya seperti itu. Dia juga tidak bodoh. Melihat Betran di hadapan Andi Rewa bagaikan ayam tanpa bulu. Dia paham betul. Kali ini dia benar-benar menabrak tembok baja. Dalam situasi seperti ini, mana berani dia memancing murka Andi. Melihat anaknya hanya tertunduk diam, Daniel semakin gemetar. Dia membentak sambil menunjuk, "Keparat, kenapa kau diam saja? Kau tidak mau mengakui perkataanmu sendiri? Cepat minta maaf kepada Tuan Andi." Rubin pun tersentak. Dia segera melangkah maju. Suaranya gentar, rendah dan gemetar. Tuan Andi, aku minta maaf. Semua itu kesalahanku. Mohon kau jangan samakan aku dengan dirimu." Andi Rewa menatapnya dengan sinis. "Jadi kau sadar lidahmu itu busuk?" Rubin mengangguk seperti ayam mematuk beras dan berkata, Sadar. Aku benar-benar sadar." Andi Rewa mendengus dingin. "Kalau kau sadar lidahmu busuk, kenapa masih berdiri bengong? Kenapa tidak kau tampar sendiri mulutmu? Atau kau tunggu aku yang menamparmu?" Ucapan itu membuat hati Rubin mendidih. Seumur hidupnya belum pernah ada yang berani menamparnya, apalagi memerintahkan untuk menampar dirinya sendiri. Terlebih lagi, Andi Rewa kelihatan baru berumur 20-an. Di mana Rubin akan menaruh mukanya kalau dia menuruti perkataan Andi? Melihat Rubin tetap terpaku, Andi Rewa tidak marah dan juga tidak memaksa. Dia hanya berdiri pelan lalu dia menampar Daniel Winata. Tamparan ini membuat Daniel berputar di tempat beberapa kali, lalu jatuh terduduk ke lantai. Untungnya, lantai ruang makan dilapisi karpet wall tebal.
Kalau tidak, tulang panggul Daniel bisa retak. Daniel terhuyung, pandangannya kabur, dadanya mendidih karena malu dan marah. Tapi Andi Rewa justru menatapnya dingin. Ingat baik-baik, tamparan ini kau terima untuk menggantikan anakmu. Pepatah mengatakan, kalau anak tidak bisa diatur, itu salah orang tuanya. Dia tidak bisa dididik, maka kau yang menanggung akibatnya. Rubin sontak membeku. Di dalam hati dia mengumpat, Ini benar-benar adu domba. Kalau tahu begini, lebih baik aku menampar diriku sendiri tadi. Sekarang ayah yang kena tampar, dia pasti semakin membenciku. Begitu sadar, dia buru-buru maju ingin membantu Daniel berdiri. Tapi Daniel yang marah luar biasa malah menepis tangan anaknya keras-keras. Di matanya kalau Rubin mau patuh dan menampar mulutnya sendiri, dia tidak perlu menjadi korban. Di usia tua ini, dihajar seperti ini rasanya benar-benar menusuk hati dan tulang. Rubin yang melihat ayahnya benar-benar marah, cepat-cepat menampar dirinya sendiri 2 kali. Sambil berseru, ini salahku, mulutku benar-benar busuk, ini salahku. Andi Rewa baru mengangguk puas. Dia menunjuk ke arah meja. Ayo, bukannya kalian ingin mengadakan jamuan? Sekarang semuanya, duduk. Mau tidak mau Daniel bangkit dari lantai. Rubin ingin membantu, tapi baru saja disentuh, Daniel sudah mendelik marah dan menampar balik putranya. Brengsek, aku tidak butuh kau pegang. Cepat suruh pihak dapur membawa makanannya masuk. Rubin memegangi pipinya sambil menahan malu. Lalu dia keluar, memerintahkan para pelayan membawa hidangan. Setelah makanan tersaji, Rubin kembali dan ingin duduk di samping ayahnya, tapi Daniel membentak galak, kau makan sambil berdiri, kau tidak berhak untuk duduk. Rubin menahan perih di wajahnya, dia hanya bisa berdiri diam di samping. Sementara itu, para pelayan membawa masuk hidangan satu persatu. Begitu mereka melihat Bertrand masih berlutut di pojok ruangan, semuanya tertegun. Untungnya mereka cukup tahu diri. Mereka keluar tanpa berani berbisik. Begitu semua makanan siap, Andi Rewa menoleh ke Mary Kalista. Mary, untuk berjaga-jaga mereka tidak menaruh racun, biar mereka yang lebih dulu memakan hidangan-hidangan ini. Baru kemudian kita juga makan. Mary Kalista menahan tawa dan mengangguk manis. Baik, aku juga memang belum lapar. Ketika Daniel dan Rubin mendengar itu, wajah mereka merah padam bercampur malu. Tapi meski dipermalukan di depan tamu, mereka sama sekali tidak berani mengeluh. Daniel menggigit giginya lalu membujuk, Tuan Andi, aku jamin tidak akan pernah mau meracuni tamuku. Mohon percayalah. Andi Rewa mendesis dingin, aku tidak percaya. Kalian sekeluarga bukan orang bersih, terutama kau. Kudengar kau bahkan menipu ayah kandungmu sendiri, apalagi orang luar. Pipi Daniel terasa terbakar. Ingin rasanya dia menggigit lidahnya dan mati di tempat. Andi Rewa menoleh ke arah Rubin. Kau, cicipi dulu tiap hidangan. Makan sebanyak 2 suap. Rubin ingin menangis, tapi dia tidak berani membantah. Dia hanya bisa mengambil sendok, hendak mencicipi. Tiba-tiba Andi Rewa bersuara lagi, tunggu. Jangan pakai sendokmu secara langsung. Jijik aku melihatnya. Pakai sendok khusus. Ambil dulu ke piringmu, baru makan. Rasanya Rubin sangat ingin muntah darah. Hari ini dalam hitungan jam, harga dirinya hancur berkeping-keping. Tapi mau bagaimana lagi? Dia pun menurut dan mengambil sendok bersih. Dia menuangkan makanan sedikit demi sedikit ke piringnya, lalu berdiri makan di tempat, menelan semua tanpa bersuara. Andi Rewa baru mengangguk puas. Dia menoleh ke Mary Kalista dan berkata, Mary, silakan makan. Lalu dia melirik ke Daniel dan dengan suara dingin dia menekankan, kau juga, jangan sentuh makanan memakai sendokmu. Pakai sendok yang baru, cepat lakukan. Wajah Daniel merah padam. Napasnya memburu dan dia melemparkan sendoknya ke meja. Kalau begitu, aku tidak makan. Puas?
Andi Rewa mendelik, auranya menekan ruangan. Apa katamu? Sekarang kau yang berkuasa atau aku? Angkat sendokmu. Daniel digertak Andi Rewa sampai tubuhnya refleks bergetar. Seumur hidupnya, bahkan waktu kecil pun, dia belum pernah dimarahi Noah Winata sampai seperti ini. Siapa sangka, sekarang dia malah dibentak layaknya cucu bodoh oleh seorang pemuda yang usianya hampir 50 tahun lebih muda darinya. Saat itu juga, penyesalan membuncah di hatinya dan dia bergumam di dalam hati. Kurang ajar, kalau saja aku tahu pemuda ini sekeras batu, mana mungkin menyuruh Bertrand sendirian menghadapinya. Seharusnya aku langsung memanggil puluhan bodyguard, bersenjata, dan menodongkan senjata ke kepalanya. Lihat, apa dia masih bisa keluar dalam keadaan utuh. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Serigala ini sudah masuk ke sarang. Sekarang mau memanggil bala bantuan pun percuma. Belum sempat orang datang, aku dan anakku ini sudah lebih dulu tamat di sini. Semakin dipikirkan, semakin ingin dia menampar wajahnya sendiri berkali-kali. Awalnya dia mengira memakai sedikit cara kotor akan bisa menjepit Mary Calista. Siapa sangka malah mendatangkan malapetaka. Siapa juga yang bisa menyangka seorang pemuda tidak dikenal ternyata cukup dengan satu tangan saja sudah bisa membuat Bertrand, seorang pendekar bintang 5, bertekuk lutut. Kalau waktu bisa diputar ulang, dia bersumpah tidak akan pernah mau bertemu Andi Rewa secara langsung. Lebih baik dia suruh saja Rubin yang maju, daripada dia sendiri harus menanggung malu dan hina seperti ini. Dia bergumam penuh penyesalan di dalam hatinya. Ini adalah kesalahanku dan anakku karena terlalu meremehkan lawan. Sekarang lawan sudah menancap ke jantung. Sekalipun punya 1000 bala tentara, tetap saja tidak berguna. Saat Daniel masih tenggelam dalam penyesalan, tiba-tiba Andi Rewa membentak, "Kenapa kau melamun? Cepat angkat sendokmu." Melihat Andi Rewa mulai marah lagi, meski di dalam hatinya terasa mendidih, tapi Daniel tidak berani membantah sedikit pun. Dia buru-buru membungkuk untuk memungut sendoknya. Dan sambil menahan malu, dia berbicara dengan nada merendah. Maaf. Umurku sudah tua, tangan dan kakiku agak kaku. Mohon kau maklumi." Andi Rewa merasa sedikit puas. Dia menoleh pada pelayan yang baru saja mengantarkan 2 botol minuman berkualitas tinggi, lalu berkata santai, "Bawakan 10 botol lagi, minuman yang seperti ini." Setelah semua makanan dan minuman selesai dihidangkan, Andi Rewa melirik keluarga Winata dengan tatapan datar, lalu berkata pelan, "Nah, sekarang katakan, kalian tadi mati-matian memohon kami untuk datang. Apa mau kalian sebenarnya?" Di dalam hati Daniel, dia mengumpat keras, "Yang kuundang itu Mary Calista. Siapa yang mengundangmu?" Tapi lidahnya tentu tidak berani mengucapkan itu. Dia hanya bisa menunduk pasrah. "Tuan Andi, kami mengundangmu dan Nona Mary sebenarnya hanya ingin menanyakan kabar cucuku, Harley, yang diculik hari itu. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak perlu lagi." Daniel Winata bukan orang bodoh. Sampai sekarang pun, dia masih bingung kenapa beberapa ninja Jepang berani nekat menculik cucunya. Tapi ketika melihat Bertrand saja bisa dibuat merangkak dan memohon ampun di kaki Andi Rewa, dia pun langsung paham. Dalangnya jelas si pemuda ini. Dalam kondisi begini, mau bertanya pun percuma. Serigala sudah diundang ke sarang. Mau protes juga tinggal tunggu kematian saja. Andi Rewa mendengus. Suara dinginnya membuat suasana membeku. "Kalau kalian ingin mencari kabar anggota keluarga kalian, itu tidak masalah. Tapi kenapa kalian sengaja membeli venue konser Mary, lalu menggunakannya untuk menekan Mary agar mau tunduk?" Daniel paham betul bahwa ini kesalahannya. Dia tidak bisa melempar tanggung jawab, jadi dia menarik nafas dan menunduk dalam
sambil berkata dengan suara lirih, "Aku benar-benar minta maaf. Ini kesalahanku. Saat itu aku gelap mata sampai membuat rencana kotor ini. Mohon Nona Mary bersedia memaafkanku." Rubin di sampingnya juga buru-buru menimpali. Iya, semua salah kami. Kami janji akan segera mengabari pihak venue dan tidak akan lagi menghalangi konser Nona Mary. Kami berjanji."